Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dunia merupakan tempat ujian bagi manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini sebagai tempat untuk menguji manusia. Siapa di antara manusia yang benar-benar jujur ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa di antara mereka yang lebih mendahulukan, mengutamakan nafsunya, lebih mengutamakan keinginannya? Dan siapa di antara mereka yang lebih mengutamakan ajakan-ajakan syaitan la'natullahu alaihi? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji manusia melalui keburukan dan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji manusia dengan kemiskinan dan kekayaan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji manusia dengan rasa sakit dan sehat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji mereka juga dengan disempitkannya waktunya dan diluangkan waktunya, dilapangkan waktunya. Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan dalam Al-Quran tentang hal tersebut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami benar-benar akan menguji kalian, wahai manusia, dengan kebaikan dan keburukan. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan diberikan kepada manusia, khususnya kaum muslimin, orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mereka ujian sebagaimana ujian-ujian umat-umat terdahulu, sebagaimana ujian kaum Yahudi, sebagaimana ujian orang-orang Nasrani, yakni kaumnya Nabi Isa alaihi salam. Bagaimanakah, apakah ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka berkelompok-kelompok. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka saling berselisih, sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hal tersebut. Hadis tersebut diriwayatkan oleh kurang lebih sekitar 14 orang sahabat, dan tentang akan terjadinya perselisihan tersebut dijelaskan kurang lebih sekitar 15 hadis dengan perawi-perawi yang sangat thiqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan hal tersebut. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan. Orang-orang Yahudi dulu
kaumnya Nabi Musa alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membuat mereka berpecah belah menjadi 71 golongan. 70 masuk neraka dan 1 golongan selamat dari neraka. Waftaraqatin nasara ala 72 firqatan. Dan kaum Nasara, orang Nasrani, dulu Allah Subhanahu wa taala uji mereka juga dengan membuat mereka berpecah belah menjadi 72 golongan. 71 golongan masuk neraka dan 1 golongan selamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wasataftariqu ummati. Adapun umatku berarti umat Islam. Wasataftariqu ummati ala 73 firqatan. Dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ikhwatal iman, di saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis tersebut kepada para sahabat, umat Islam tidak ada berkelompok-kelompok, tidak ada perselisihan di antara mereka. Cara mereka beribadah seragam, satu. Cara mereka bermuamalah, tidak ada yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis tersebut, wasataftariqu ummati ala 73 firqatan. Dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Wa kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali 1 golongan. 72 golongan masuk neraka dan 1 golongan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. A'adhanallahu wa iyyakum 'anil nar. Tentu dalam tanda kutip di sini 72 golongan yang diancam neraka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tidak abadi di dalam neraka. Tidak abadi di dalam neraka. 72 golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksud tersebut kaum muslimin yang terjatuh di dalam dosa namun tidak sampai terjatuh di dalam syirkul akbar, syirik besar. Adapun kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang terjatuh di dalam syirkul akbar, syirik besar, maka dia tidak termasuk dalam 72 golongan yang masuk neraka. Karena bagi orang-orang musyrik, Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi mereka syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka sungguh pasti
Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya syurga dan tempat sejatinya adalah neraka. Dan tidak ada seorang pun yang mampu mensyafaati dan menolongnya di akhirat kelak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapakah firqatun najiyah? Kelompok golongan-golongan yang selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Qal, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Para sahabat menanyakan orang-orang atau kelompok yang selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri mereka. Adapun ciri-ciri mereka yang selamat dari nerakanya Allah Rabbul Alamin, huwa man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Barang siapa saja yang ibadahnya seperti ibadah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun di antara hikmah berselisihnya, berpecahnya umat Islam ini, Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui siapa di antara umat Islam yang benar-benar tunduk dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Siapa di antara mereka yang lebih mengutamakan logikanya? Siapa di antara mereka yang lebih mengutamakan hawa nafsunya? Siapakah yang di antara mereka yang lebih mengutamakan rasukan-rasukan, ajakan-ajakan syaitan daripada perintah Allah dan Rasul-Nya? Adapun mereka yang mengikuti petunjuk-petunjuk, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasul-Nya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, tegaskan dalam Al-Qur'an, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Siapa saja yang mengikuti petunjuk-petunjukku, yakni Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan pemahaman para sahabat, Abu Bakar, berdasarkan pemahaman Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat-sahabat yang lainnya, maka dia tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah risau. Dia akan tentram, tenang, damai sebelum ia sampai ke kampung halamannya, yakni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita mampu untuk membedakan mana jalan-jalan menuju neraka, mana jalan-jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan ikhwatal iman dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya di dalam hati kita hingga kita mampu membedakan mana tauhid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan mana kesyirikan yang diperangi dan yang
peringatkan berkali-kali oleh Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada kita hingga kita mampu untuk melihat, mengetahui mana jalannya ahlul ahwa, jalannya orang-orang yang mengikuti, lebih mengutamakan hawa nafsunya, dan mana jalannya orang-orang yang mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Hakadha minni aqulu jazakumullahu khaira ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.